Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawira Mahrusa. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai pemikiran dan praktik ekonomi Daulah Bani Abbasiyah yang terjadi sekitar tahun 130 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Perekonomian merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara. Sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Islam pernah mencapai masa kejayaannya di zaman dahulu dan kapan itu terjadi? Dari beberapa literatur kita bisa menyimpulkan bahwa di Daulah Abbasiyah ini terjadi suatu perkembangan dari berbagai aspek kehidupan, baik itu dari sosial, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Nah, makanya kenapa Daulah Abbasiyah ini penting untuk dibahas, karena Daulah Abbasiyah dianggap sebagai puncak kejayaan Islam atau Golden Age. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Kenapa kemudian dinamakan Kekhalifahan Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa Daulah Abbasiyah ini merupakan keturunan dari Abbas yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 5 abad, yaitu sekitar tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1526 Masehi. Pusat pemerintahannya bertempat di kota Baghdad. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun ar-Rasyid, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan putranya Al-Ma'mun sekitar tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, pendidikan juga, lalu ilmu pengetahuan, kesehatan, kesastraan, dan lain sebagainya. Dan pada masa ini, berbagai bidang-bidang ini tadi mencapai puncak keemasannya atau puncak kejayaannya. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode tahun 130 Hijriah sampai 230 Hijriah. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Huda tahun 2021, mengatakan bahwa periode ini merupakan kekuasaan yang berada di tangan para khalifah secara penuh dan pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Nah, di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi dan di periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemudian pada periode ini ada khalifah-khalifah yang berkuasa. Di antaranya yang pertama ada Abdullah Abbas As-Saffah, yaitu yang berkuasa antara sekitar tahun 130 sampai 136 Hijriah. Dan adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau yaitu menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemudian ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu tahun 136 sampai 148 Hijriah. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau diantaranya yang pertama ada pusat pemerintahan di Hasimiyah dipindahkan ke Baghdad. Kemudian yang kedua mengangkat seorang wazir sebagai koordinator departemen. Yang ketiga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara, lembaga kehakiman, dan membenahi angkatan bersenjata. Adapun kekhalifahan yang ketiga yaitu Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, yaitu tahun 158 sampai 169 Hijriah. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau yaitu meliputi bidang infrastruktur, peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian, pertambangan, serta perdagangan. Kemudian lanjut ke khalifahan yang keempat yaitu Abu Ja'far Harun ar-Rasyid
tahun 170 sampai 193 Hijriah. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau meliputi yang pertama, melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara dengan membentuk Baitul Mal atau Diwan Al-Hazanah, Diwan Al-Ajra, Diwan Al-Hazain Al-Silah. Kemudian yang kedua, kebijakannya adalah menyusun kitab pedoman Al-Kharij terkait keuangan syariah atau pajak. Kemudian khalifahan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, yaitu sekitar tahun 198 sampai 218 Hijriah. Adapun kebijakan yang dikeluarkannya yaitu tentang menggalakkan aktivitas penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan sekolah-sekolah dan Baitul Hikmah. Kemudian memasuki pada periode kedua dari Daulah Abbasiyah ini yaitu sekitar 230 Hijriah sampai 590 Hijriah. Nah, pada periode ini kekuasaan politik berpindah dari tangan khalifah kekhalifahan kepada golongan Turki dan Bani Saljuk pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Khalifah Al-Mutawakkil yang merupakan awal dari periode ini adalah seorang khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya, orang-orang Turki ini dapat merebut kekuasaan dengan cepat. Nah, setelah Khalifah Al-Muwakkil ini wafat, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Nah, dengan demikian kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan kekhalifahan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode ini adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang harus dikendalikan, sementara komunikasinya lambat. Bersamaan dengan itu, di tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksanaan pemerintahan ini sangat rendah. Kemudian yang kedua itu dengan profesionalitas tentaranya, ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Nah, itu mengakibatkan sulitnya keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Nah, setelah itu khalifahan merosot, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Kemudian pindah ke periode yang ketiga pada Daulah Abbasiyah ini yang terjadi pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Bisa dikatakan bahwa pada periode ini merupakan periode yang memang benar-benar menjadi kehancuran dinasti atau Daulah Abbasiyah ini. Nah, pada periode ini kekuasaan kembali lagi ke tangan khalifah, tapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Wilayah kekuasaan khalifah yang sempit menunjukkan kelemahan politiknya, dan pada masa inilah tentara Mongol dan Tatar menyerang Baghdad. Kemudian Baghdad dapat merebut dan dihancurkan tanpa perlawanan yang berarti. Nah, kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini di awal babak baru dalam sejarah Islam yang kemudian disebut pada masa pertengahan dinasti Abbasiyah ini. Demikian pemaparan mengenai pemikiran dan praktik ekonomi pada Daulah Bani Abbasiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.